Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke magician. Magician atau sulap merupakan salah satu pertunjukan yang diminati sebagian besar masyarakat di dunia. Karena pada penyajiannya, sulap dapat membuat heran penontonnya akan rahasia di balik penyajiannya. Nah, sulap ini dibagi menjadi dua, guys. Yang pertama close up magic dan yang kedua parlor magic. Sama seperti namanya, close up magic yaitu sulap dari jarak dekat. Sedangkan parlor magic, sulap yang membutuhkan panggung sebagai medianya. Nah, di close up magic ini, pesulap memainkan sulapnya seolah-olah tidak ada batasan atau jarak sudut pandang dengan penontonnya. Alat-alat yang digunakan dalam sulap ini pun sederhana, seperti kartu, tisu, buku, kertas, sapu tangan, dan lain-lain. Sedangkan parlor magic menggunakan alat-alat yang cukup besar dan juga menggunakan peralatan dengan teknologi yang canggih. Selanjutnya kita ke jenis-jenis magic. Yang pertama ada namanya sleight of hand, yaitu sulap yang mengandalkan kecepatan tangan untuk menghilangkan dan memunculkan suatu benda. Yang kedua ada tricks, yaitu permainan sulap yang mengandalkan peralatan untuk menghilangkan, memindahkan, bahkan mengubah wujud dari benda tersebut. Yang ketiga illusion, yaitu kemahiran dalam menggunakan peralatan ilusi untuk membuat sesuatu yang mustahil seolah benar-benar terjadi. Yang keempat ada mentalism, yaitu merupakan kekuatan spesial yang dapat memprediksi, menemukan, mengubah, dan menggerakkan suatu benda. Sering sekali berdasarkan prinsip matematika, fisika, kimia, dan psikologis, dan dapat dijelaskan secara logis. Yang kelima ada metamagic, merupakan pendalaman dari mentalism, yaitu kemahiran dalam memprediksi, menemukan sesuatu dengan angka-angka sesuai dengan perhitungan dalam matematika. Selanjutnya ada escapology, yaitu kemahiran dalam membebaskan diri dari berbagai ikatan dan belenggu pada berbagai kegiatan atau keadaan selama waktu tertentu. Lalu ada Cartesian, yaitu kemahiran dapat memainkan kartu untuk menemukan kartu yang dipilih, menghilangkan kartu atau mengubah kartu. Dan yang terakhir ada pickpocket, yaitu kemahiran untuk memindahkan barang yang dimiliki atau dipakai orang lain, tetapi hanya sebagai hiburan, tidak termasuk untuk mencuri. Nah, itu tadi jenis-jenis magic nih. Jadi teman-teman tertarik buat belajar yang mana? Nah, kita langsung lanjut aja ke jenis entertainment selanjutnya, yaitu tari. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu dan merupakan perpaduan antara raga, irama, dan rasa. Kita masuk ke unsur-unsur tari. Yang pertama ada wiraga, wirama, wirasa. Wiraga berarti tarian harus menonjolkan gerakan tubuh yang dinamis, ritmis, dan estetis. Dan wirama berarti seorang penari harus bisa menari sesuai irama, ketukan, dan tempo dari pengiringnya. Sedangkan wirasa di mana penari harus menjiwai dari tariannya tersebut. Unsur yang kedua yaitu tata rias dan kostum. Tata rias dan kostum dapat menyampaikan karakter serta pesan secara tersirat. Yang ketiga ada pola lantai. Hal ini juga penting bagi para penari agar tidak bertabrakan, sehingga gerakan yang ditampilkan dapat terlihat secara kompak dan selaras. Yang keempat ada setting panggung. Pencahayaan juga termasuk setting panggung, agar sekiranya panggung sendera tari tidak terlalu gelap. Intinya penata ruang harus bisa menyesuaikan dengan tari yang akan dibawakan. Yang kelima ada properti. Properti merupakan alat pendukung seperti selendang, piring, payung, dan lilin. Meskipun tidak semua tarian menggunakan properti, unsur ini juga harus diperhatikan untuk mendukung visualisasi dari tarian tersebut. Selanjutnya kita bakal bahas tari berdasarkan jumlah penarinya. Yang pertama ada tari tunggal atau solo, yaitu suatu seni tari yang dibawakan oleh satu pemain. Contohnya tari Gatot Kaca asal Jawa Tengah. Yang kedua yaitu tari berpasangan atau duo, yaitu seni tari yang dibawakan oleh dua orang penari. Contohnya tari topeng asal Jawa Barat. Yang terakhir ada tari berkelompok, yaitu seni tari yang dibawakan oleh banyak orang atau berkelompok, baik itu perempuan semua, laki-laki semua, ataupun campur. Contohnya tari saman asal Aceh.
Dan yang terakhir itu ada tari kontemporer. Tarian ini merupakan sebuah tarian yang menggunakan gerakan-gerakan bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Irama musik yang digunakan pun juga tidak biasa. Mulai dari musik biasa, orkestra, sampai musik Fati Loops yang diambil dari teknologi digital. Riasan dan kostum pun juga terbilang aneh. Mungkin karena tarian ini biasanya membawakan gerakan berbentuk mengenang sebuah perjuangan seorang tokoh atau kejadian atau juga hari tertentu yang mana meninggalkan cerita khusus. Oke, kalau tadi kita udah bahas tari, sekarang kita bakal bahas dance yang lebih modern nih. Yuk dengerin. Dance atau tari modern merupakan tari yang didominasi oleh emosi atau rasa yang memiliki desakan untuk ingin bebas. Maka jenis tari ini mengarah untuk bebas daripada tradisi. Bebas di sini adalah mengungkapkan gerak yang tidak diharuskan oleh pola-pola yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur tari modern atau dance. Yang pertama itu bentuk, yaitu rumit dan sederhananya suatu gerakan. Yang kedua, volume, luas atau sempitnya suatu gerak. Yang ketiga, tekanan, keras atau lemahnya suatu gerakan. Dan yang terakhir, tempo, cepat atau lambatnya suatu gerakan. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis dance. Yang pertama, robot dance. Robot dance adalah sebuah ilusi gaya yang coba untuk meniru sebuah robot atau manekin. Yang kedua, break dance. B-boying atau break dance adalah gaya tari jalanan yang berevolusi sebagai bagian dari budaya hip hop di antara pemuda-pemuda negara Amerika. Yang ketiga ada popping. Popping adalah tarian funk jalanan. Nah, gerakan ini didasarkan pada teknik, kecepatan gerak, dan relaksasi otot. Penari popping ini disebut juga popper. Oke, jenis dance yang keempat yaitu locking. Tarian ini didasarkan pada konsep penguncian gerak yang berarti freeze, yang mengunci pada posisi tertentu. Penari jenis dance ini akan bertahan pada posisi tertentu untuk sementara waktu dan berlanjut di kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya itu hip hop dance. Perbedaan hip hop dance dengan tarian yang lainnya yaitu improvisasi gaya yang dilakukan secara bebas. Nah, jenis dance ini sering sekali dilakukan dalam kompetisi atau pertempuran dalam komunitas yang biasa disebut dengan battle. Hip hop dance ini didasari oleh hobi dan freestyle. Oke, jenis yang keenam yaitu ballroom dance. Adalah sebuah ballroom atau ruangan besar yang dirancang khusus untuk menari pada satu set tarian mitra atau berpasangan. Jenis dance yang terakhir yaitu shuffle dance. Shuffle dance terdiri dari langkah hopping atau geser yang dilakukan sedemikian rupa untuk lebih ditekankan pada kecepatan dan kekuatan kaki. Oke, jenis dari entertainment yang terakhir yaitu gending Jawa. Gending Jawa atau gamelan Jawa adalah ensemble musik yang biasanya menunjukkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Nah, gamelan Jawa ini mencerminkan keselarasan hidup, sebagaimana prinsip hidup yang dianut pada umumnya oleh masyarakat Jawa. Selanjutnya adalah jenis-jenis gamelan Jawa. Yang pertama adalah gamelan ideofon, yaitu instrumen yang bunyinya berasal dari alat musik itu tersendiri. Yang kedua, gamelan membranofon, yaitu instrumen gamelan yang sumber bunyinya berasal dari selaput kulit atau sejenisnya. Yang ketiga, gamelan aerofon, yaitu instrumen dengan sumber bunyi yang berasal dari udara yang ditiup. Dan yang terakhir, gamelan kordofon, yaitu instrumen musik yang mencakup alat musik bersenar yang dipetik dan digesek. Nah, ini ada beberapa alat musik dari gamelan Jawa. Yang pertama ada kendang yang berfungsi untuk pengatur tempo dalam suatu permainan. Lalu ada bonang. Bonang atau bonang baru ini merupakan instrumen pemimpin. Yang ketiga ada demung saron. Ini merupakan instrumen melodi. Lalu ada kenong, instrumen semacam gong tapi lebih kecil. Yang kelima ada slentem, semacam demung tetapi lebih tipis dan mempunyai satu oktav di bawah demung. Yang keenam ada gong. Nih, nada gong ini bakal terbentuk setelah dibilas atau dibersihkan. Selanjutnya ada suling, yaitu alat musik tiup yang terbuat dari kayu ataupun bambu.
Suara suling ini berciri lembut dan dapat dipadukan dengan alat musik lainnya. Lalu ada rebab, termasuk alat musik gesek yang terbuat dari bahan logam. Rebab ini berfungsi untuk mengiringi sinden saat bernyanyi. Dan yang terakhir itu kempul. Kempul merupakan salah satu alat gamelan yang ditabuh. Biasanya digantung dan jadi satu perangkat bersama gong. Nah, itulah tadi alat-alat musik gamelan Jawa. Nah guys, akhirnya selesai juga pembahasan kita tentang entertainment. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan juga aku mau ucapin makasih buat pihak-pihak yang terlibat, kakak aku, ibu dosen pembimbing aku, Bu Indri dan Bu Fanda, dan juga pastinya kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan informasi maupun kata. Well, aku bakal post video ini. Sekali lagi, thanks for watching. See you creative people!